pencucian uang. Karena selama ini kan dengan berbagai delik hukum, tapi pada kenyataannya masih terjadi lagi. Artinya jerat yang mengikatnya masih berbatas pada urusan pidana atau hal-hal yang bisa diselesaikan secara hukum biasa. Tapi kalau deliknya tadi pencucian uang, money laundering dan lain-lain, maka itu bisa dimiskinkan. Nah, menurut saya semangatnya bagus, tinggal apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Karena yang jelas, memang kalau kita lihat perkembangan mafia tanah ini dari tahun ke tahun, kelihatannya makin cukup menguat. Karena jumlah lahan-lahan yang mestinya diperuntukkan untuk kebutuhan rakyat tapi diambil oleh perorangan atau perindustri itu masih jumlah yang sangat besar sekali. Berarti kan masih ada proses seperti itu. Nah, menurut saya ide yang bagus ini harus kita dukung. Pak Yusuf, tapi kan banyak publik juga bertanya-tanya ya. Selama ini kan ada upaya untuk memiskinkan para koruptor belum terrealisasi gitu. Giliran yang ini gitu. Ini tidak hanya sekadar ide gitu Pak Dede. Kalau Pak Dede melihat seperti apa? Sebetulnya kan memang kalau di undang-undang undang-undang yang terkait dengan pencucian uang itu memang ada. Tetapi kan sekali lagi ketika berbicara hukum maka harus di pengadilan. Jadi yang harus digandeng adalah pihak penegak hukum. Dalam konteks ini baik itu kejaksaan, Mahkamah Agung, pihak kepolisian. Jadi nggak bisa menteri sendiri. Menteri misalnya ingin melakukan ini tanpa ada dukungan dari penegak. Kalau menurut saya harus ada satgas khusus terkait hal ini, yang satgas ini serius di dalam memberikan sanksi. Dan satgas mafia Sudah ada ya, kalau sudah ada. Nah, tinggal kita lihat sanksinya kuat nggak. Kalau sanksinya tidak kuat, ya akhirnya akan terulang lagi. Tapi apa kira-kira yang bisa menjamin gitu biar ini tidak sekedar ide gitu Pak Dede? Ya, ini kan pemerintahan baru. Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kepada para menterinya bahwa bandul kita nih kalau dulu mungkin heavy-nya adalah investasi. Sekarang ini heavy-nya kepada keadilan. Artinya keadilan itu di dalamnya adalah hak-hak rakyat agar tidak terambil begitu mudah. Nah, untuk mendapatkan keadilan tentu perlu disupport oleh katakanlah kesepakatan dari para penegak hukum itu sendiri, dari para menteri-menterinya. Jadi kita lihat saja nih. Ya, artinya ini sudah merupakan komitmen dari Pak Presiden. Kita dukung yang baik, tentu kita dukung. Jadi memang harus dari atasnya. Ya. Oke, makasih.